Penantian panjang Lionel Messi dalam merengkuh gelar Piala Dunia akhirnya terwujud saat dirinya sudah menginjak usia 35 tahun. Di sisi lain, jika momen tersebut dialami oleh pesepak bola lain, maka pencapaian itu hanyalah sebatas gelar sempurna untuk mengakhiri karir mereka sebagai pesepak bola. Namun untuk kasus Messi, situasi tersebut tidaklah sesederhana itu. Sebab dengan berbagai sensasi serta bakat luar biasa yang dikaruniai untuknya, mau tidak mau Messi harus memikul seluruh harapan publik Argentina yang sudah merindukan gelar tertinggi atau kasta sepak bola tersebut kembali ke pangkuan mereka setelah berpisah selama 36 tahun lamanya. Memang melihat dari bagaimana cara Leo bermain, lalu apa saja yang telah ia rengkuh selama karirnya, La Pulga sejatinya memang tidak membutuhkan gelar Piala Dunia untuk menasbihkan statusnya sebagai pesepak bola terbaik yang pernah ada. Tapi sudut pandang tersebut hanya berlaku untuk sesama pesepak bola dan bagi Messi mania itu sendiri. Sedangkan bagi rakyat Argentina, mereka jelas tidak membutuhkan fakta tersebut, sebab sudah ada sosok Diego Maradona yang tanpa segudang trofi mentereng pun tetap dipandang sebagai salah satu talenta terbaik dalam olahraga ini. Bahkan nyatanya setelah beberapa kegagalan yang dulu dialami oleh Leo kala berseragam tim Tengo, La Pulga sempat menjadi public enemy bagi rakyat Argentina sendiri. Namun seiring kegigihan Messi untuk terus kembali membela tanah air tercintanya, akhirnya terbalas ketika dirinya beserta dinasti solid yang ia bangun mampu keluar sebagai juara Piala Dunia tahun 2022. Dan untuk itu, apakah hal tersebut merupakan sebuah kebetulan belaka? Berikut perjuangan berdarah yang harus dilalui oleh Lionel Messi hingga akhirnya mampu memberikan publik Argentina kebahagiaan tidak bertepi yang sudah lama mereka rindukan. Piala Dunia pertama Messi. Melakoni debut perdananya di panggung Piala Dunia tahun 2006, Messi yang masih berusia 18 tahun tidak mampu berbuat banyak karena kerap ditempatkan di bangku cadangan. Ya, setelah tidak diberikan jatah bermain pada laga perdana penyisihan grup, Leo akhirnya diturunkan pada partai kedua melawan Serbia. Dan tidak butuh waktu lama, dimasukkan pada menit ke-74, Messi langsung menyumbangkan sebuah assist kepada Hernan Crespo dan juga mampu menciptakan sebiji gol untuk laga yang diakhiri dengan kemenangan Argentina dengan skor akhir 6-0. Lalu kala tim Tengo berhasil melaju ke babak 16 besar dan bertemu dengan Meksiko, La Pulga lagi-lagi hanya dimainkan sebagai pengganti saja dan baru dimasukkan pada menit ke-84. Namun meskipun demikian, Leo hampir menjadi penentu kemenangan lewat golnya di penghujung pertandingan. Sayangnya gol tersebut justru dianulir karena dinilai offside. Berlanjut ke babak perempat final. Melihat penampilan Messi yang kala itu gemilang sebagai super sub, membuat publik Argentina pun menaruh harapan besar kepadanya. Namun mereka justru berbalik murka. Setelah melihat Jose Pekerman, juru taktik tim Tengo kala itu, lebih memilih memasukkan Julio Kroos dibandingkan La Pulga pada menit ke-78. Pada laga tersebut, Argentina yang unggul lebih dulu lewat gol Roberto Ayala justru harus mengakui keunggulan Jerman setelah tersingkir lewat babak adu penalti. Buntut dari kekalahan tersebut, Pekerman pun dijadikan kambing hitam karena tidak memasukkan Lionel Messi. Piala Dunia 2010, Messi tumpul. Tampil menjanjikan pada debutnya di panggung Piala Dunia perdana. Ditambah fakta bahwa Messi kala itu adalah peraih Ballon d'Or, membuat publik Albiceleste semakin yakin akan dampak besar kehadiran Messi di atas lapangan. Terlebih dirinya dilatih oleh Diego Maradona, legenda yang sangat mengidolai permainan La Pulga. Namun kenyataannya pada edisi tersebut Messi justru tampil kurang menjanjikan. Dirinya justru hanya berperan sebagai penyedia gol dibandingkan sebagai penyelesai akhir. Mereka tampil begitu menjanjikan hingga babak 16 besar. Namun ketika kembali berhadapan dengan Jerman di babak perempat final, justru dipermalukan generasi emas Der Panzer dengan skor mencolok 0-4. Piala Dunia 2014 kesedihan mendalam di partai final. Pada edisi ini, La Pulga mulai merangkul beban ekspektasi sesungguhnya. Sebab prestasinya yang begitu moncer bersama Barcelona, tidak kunjung ia telurkan untuk negaranya. Di sisi lain kala itu, Leo yang didukung oleh lini serang termewah di dunia, yang diisi oleh jajaran top skor dari berbagai liga. Tapi karena kesenjangan antar lini, membuat daya gedor tim Tengo menjadi kurang efektif. Nah, meskipun demikian, Messi yang menjadi tulang punggung Argentina, perlahan namun pasti mampu membawa tim Tengo menembus partai final dan kemudian bersua Der Panzer
Momen yang seharusnya menjadi ajang balas dendam ini lagi-lagi gagal dimanfaatkan Albiceleste karena kesalahan beberapa teknis, hingga akhirnya berujung pada kekalahan mereka lewat gol sematawayang yang dicetak oleh Mario Götze di menit ke-113. Piala Dunia edisi ini memberikan rasa sakit yang teramat bagi Messi. Bahkan meskipun dinobatkan sebagai pemain terbaik pada ajang itu, Leo yang masih dihantui rasa penasaran akan partai itu sampai berandai-andai bahwa kekalahan tersebut tidak seharusnya mereka rasakan. Saya tidak pernah menonton laga final melawan Jerman. Saya ingat kesempatan untuk mencetak gol yang saya dapatkan. Saya menendang bola dengan buruk. Cara saya menempatkan kaki saya. Saya berpikir seharusnya saya menendang bola itu dengan cara berbeda. Itu sangat pahit karena kami tidak dapat mengangkat trofi itu. Sangat dekat dengan trofi itu, tapi tidak bisa mengangkatnya. Sangat mengecewakan bagi kami semua. Piala Dunia 2018 dimatikan oleh Kante dan Prancis. Ini adalah fase tersuram Messi kala mengawal Argentina di panggung Piala Dunia. Rentetan kejadian menyakitkan turut menghantui La Pulga jelang berlakon pada panggung ini. Dimulai dari 2 kekalahannya di partai final Copa America tahun 2015 dan 2016, Leo yang putus asa bersama timnas Argentina akhirnya memutuskan untuk pensiun dari tugas membela negara. Dan hal ini membuat seluruh jagat sepak bola gempar. Dirinya pun sampai dimusuhi oleh rakyat Argentina sendiri. Namun pada ajang kualifikasi, komposisi skuad Argentina yang semakin memprihatinkan membuatnya harus kembali dari masa pensiun setelah didesak oleh berbagai pihak pastinya. Lalu lewat hat-trick krusialnya ke gawang Ekuador, Argentina yang kala itu terseok-seok pun akhirnya mampu mengunci 1 tiket untuk bisa mentas di Piala Dunia Rusia. Namun pada edisi ini, tim Tango benar-benar tampil mengesankan. Setelah dihajar 0-3 oleh Kroasia di babak penyisihan, mereka akhirnya gugur pada babak 16 besar setelah ditaklukkan Prancis 3-4. Akhir dari penantian, Qatar 2022. Di bawah komando baru Lionel Scaloni, Messi yang sejatinya hanya dibekali skuad yang notabene biasa saja, tidak ingin insiden serupa kembali menghantui dirinya hanya karena masalah komposisi skuad. Dan jelang bergulirnya Piala Dunia, wibawa seorang pemain terbaik dunia akhirnya muncul dalam diri La Pulga. Dengan kepemimpinannya, Messi berhasil membentuk skuad yang begitu harmonis secara kekeluargaan. Mereka menatap Piala Dunia dengan modal 36 laga tak terkalahkan, termasuk setelah menjuarai Copa America dan juga partai finalissima. Di awal partai, mereka sempat mendapatkan sedikit gangguan saat dikalahkan oleh Arab Saudi. Namun semenjak itu, tim semakin berbenah dan Messi pun sampai menunjukkan watak yang selama ini belum pernah ia tunjukkan. Hingga akhirnya pada kesempatan ini, tim Tango berhasil membalas dendam untuk 2 negara yang sempat membuat mereka malu pada Piala Dunia sebelumnya dengan mengalahkan Kroasia pada babak semifinal, lalu menaklukkan Prancis di partai pamungkas. Dan pada akhirnya di usianya yang sudah menginjak angka 35 tahun, Leo melengkapi betapa gemilangnya karirnya sebagai pesepak bola, sehingga layak disebut sebagai pesepak bola terhebat dalam sejarah.